Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, sudah menemukan starting line-up skuad Garuda Muda jelang tampil di Piala Asia U23 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu langsung pasang mode serius untuk menghadapi Qatar pada laga pembuka. Dijadwalkan Timnas U23 Indonesia akan berjumpa Qatar pada laga pembuka grup A Piala Asia U23 2024 di Jassim bin Hamad Stadium, Al Rayyan, Qatar, Senin, 15 April 2024. Pertandingan itu digelar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong sudah menemukan starting line-up Timnas U23 Indonesia saat beruji coba melawan Uni Emirat Arab, UEA, di Dubai, UEA, pada Senin, 8 April 2024. Hasilnya, Timnas U23 Indonesia bermain apik dan sukses meraih kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas UEA. 1 gol Timnas U23 Indonesia dicetak oleh Witan Sulaiman. Shin Tae-yong mengatakan bahwa starting line-up saat lawan UEA akan dipersiapkan untuk Piala Asia U23 2024. Seperti diketahui, Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Usai lawan Qatar, tim Merah Putih akan berjumpa Australia pada 18 April 2024 dan Yordania pada 21 April 2024. Shin Tae-yong malah optimis Timnas U23 Indonesia bisa melaju hingga babak semifinal dalam turnamen yang digelar mulai 15 April sampai 3 Mei mendatang. Shin Tae-yong yakin anak-anak asuhnya bisa bermain lebih baik lagi saat berjumpa Qatar. Juru taktik berusia 53 tahun itu akan fokus membenahi kekurangan yang kini terjadi di Timnas U23 Indonesia. Shin Tae-yong menyatakan bahwa performa Timnas Indonesia U23 semakin membaik menjelang partisipasi mereka di Piala Asia U23 2024, yang akan berlangsung dari 15 April hingga 3 Mei. Pasukan muda Garuda berhasil memenangkan pertandingan uji coba terakhir mereka di Dubai, Uni Emirat Arab, pada Selasa 9 April dini hari WIB dengan skor 1-0, berkat gol yang dicetak oleh Witan Sulaiman. Menurut Shin Tae-yong, pemain semakin memahami taktik yang diajarkan dan terlihat ada peningkatan dalam kemampuan individu pemain. Dengan masih ada waktu seminggu sebelum turnamen dimulai, dia yakin masih banyak ruang untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan para pemain. Rencananya, Timnas U23 akan melanjutkan pemusatan latihan mereka di Dubai hingga Rabu 10 April. Mereka telah menjalani latihan dengan intensitas tinggi sejak awal April. Shin menyebutkan bahwa kondisi fisik para pemain sudah siap setelah menjalani latihan di Dubai, dan fokus selanjutnya adalah pada aspek taktis saat mereka tiba di Qatar. Sebelum kemenangan atas UEA, Timnas Indonesia U23 juga menghadapi kekalahan 1-3 dari Arab Saudi pada tanggal 5 April. Mereka berada di grup A bersama Qatar, Australia, dan Yordania dalam Piala Asia U23. Pertandingan pembuka grup mereka adalah melawan tuan rumah Qatar pada tanggal 15 April. Tim ini bertekad untuk lolos ke babak perempat final. Akhirnya anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengungkap sebuah rahasia di balik banyaknya pemain keturunan yang mau membela Timnas Indonesia. Kita beruntung punya ketua umum PSSI yang pernah menjadi presiden Inter Milan, lalu saat ini dia juga punya klub di Inggris, kata Arya Sinulinga. Jadi ketika Pak Erick Thohir cari pemain berdarah Indonesia, pasti informasi itu akan didapatkan, ungkap dia. Pak Erick Thohir juga mempunyai tim untuk melihat bagus atau tidaknya itu pemain keturunan, ucap Arya. Kami langsung memberitahu Coach Shin Tae-yong untuk menanyakan tertarik atau tidak dengan pemain keturunan ini, kata dia. Saya pikir sepanjang yang diusulkan Pak Erick Thohir, Coach Shin Tae-yong tidak menolak karena ternyata bagus-bagus, jelas Arya Sinulinga. Pak Erick Thohir langsung berdiskusi dengan pemain keturunan tersebut dan memaparkan visi misi PSSI untuk Timnas Indonesia, sambung dia. Pak Erick Thohir juga menyampaikan bagaimana pemain keturunan itu diberikan uang untuk bermain, terangnya. Itu terjadi dan dialami semua oleh pemain-pemain keturunan, ucap dia. Pak Erick Thohir juga mempromosikan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar ke depannya untuk sepak bola, tambah Arya. Pak Erick Thohir juga kadang-kadang bilang begini, kalau kami mau naturalisasi, pasti followers kami di media sosial langsung banyak, lanjutnya.
Jadi Pak Erick Thohir lakukan itu, bukan agennya yang presentasi, imbuhnya. Sekian informasi sepak bola dari kami untuk hari ini, pantau terus informasi dari Bola Wave Indonesia. Dukung terus sepak bola nasional, terima kasih dan sampai jumpa.